Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan seperti ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya bersama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami'ul Ikhlas, para asatidzah, para orang tua, para tokoh, Bapak Ibu semua, adik-adik, anak muda semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang mulia juga, di waktu ba'da subuh, kumpul sama orang-orang yang mulia, orang-orang yang mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jadi ikut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan, saya mohon doanya para jamaah semua, karena mertua minggu lagi nggak sadar ya di ICU dari kemarin, bangun tidur nggak bangun-bangun. Dari malam kemarin tidur nggak bangun-bangun, udah nggak masuk makanan, udah nggak masuk minuman. Akhirnya kemarin qabla zuhur kita bawa ke Pertamina dan nunggu hasil PCR dulu. Ya, kalau katanya kalau positif maka akan dibawa ke Simpul. Kalau negatif harus PCR 2 kali. Ya baru bisa dirawat di yang dekat Blok M. Tapi kalau positif langsung dibawa ke Simpul. Jadi agak ribet sekarang. Ya. Di kemarin dibawa reaktif. Ya, jadi sebelum ini dibawa reaktif. Jadi nggak bisa dirawat di bawah. Ya, kita nggak terima kalau harus dibawa ke Simpul padahal baru reaktif, belum positif. Kemarin dites lagi padahal negatif, tapi mereka nggak nerima. Jadi apa logikanya, kita bingung gitu. Ketika reaktif diterima, tapi ketika negatif nggak diterima. Padahal ketika reaktif kita tantang, ayo PCR, ya. Coba PCR, tapi mereka nggak mau. Ya, wallahu a'lam. Mohon doanya para jamaah semua, mudah-mudahan ya orang tua kita semua, para sahabat tetangga yang semua lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, ala haziniyah wa fi kulli nadin salih wa alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita teruskan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Abil Fida Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah membahas pertemuan terakhir kemarin surat apa Pak? Surat Ad-Duha ya, surat Ad-Duha ya, Wad-Duha wal-laili idza saja ya. Dan insyaallah pagi hari ini kita bahas ya surah Al-Lail ya, nanti apa sesampainya, karena ayatnya ada ayat berapa ayatnya, 21 ayat ya, 21 ayat ya surah Al-Lail. Apa artinya Al-Lail Pak? Ya malam ya. Makanya insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, ada namanya malam Lailatul Qadar ya. Lailatul berarti suatu malam ya, kalau dua lailani ya, 2 malam. Kalau banyak layal ya. Di sini surah Al-Lail ya, surah Al-Lail termasuk dari surah Makkiyah ya. Dalam tartibus surah ya, urutan surat di dalam mushaf itu surah Al-Lail adalah surat yang ke 92.
Kemudian ayatnya 21, begitu juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabatnya yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dijelaskan oleh Imam Katsir bahwasanya Rasulullah SAW salah satu sunnahnya yaitu ketika kita sholat isya, Rasulullah menjelaskan kepada Sayyidina Mu'adz, fahala salaita bisabbihi ismi rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha. Sayyidina Mu'adz ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Sayyidina Mu'adz, kenapa tadi pas sholat isya kamu tidak membaca 3 surah ini? Salah satunya disuruh pilih. Yang pertama adalah sabbihisma rabbikal a'la. Surah apa itu Pak? Al-A'la. Wasyamsi wadhuhaha. Surah apa itu? Asy-Syams. Wal laili idza yaghsha. Surah Al-Lail. Jadi bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau panjang silahkan, tapi harus sesuai kesepakatan imam dan jamaah. Kira-kira misalkan sholat isyanya mau panjang, surahnya yang dibaca silahkan, yang penting jamaahnya sudah sepakat dengan imam. Karena Sayyidina Mu'adz juga pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan dibaca salah satu dipilih 3 surat ini, karena pernah Sayyidina Mu'adz ini baca di dalam sholat isya itu baca surah Al-Baqarah satu surah full. Gimana Pak? Berapa Pak ayatnya? 286. Satu surah full dibaca ba'da isya, sholat isya. Kemudian ada sahabat yang meninggalkan dari barisan jamaah tersebut, jadi nggak meneruskan sholatnya. Kemudian selepas sholat ada sahabat yang melihat, kemudian diadukan kepada Sayyidina Mu'adz. Kata Sayyidina Mu'adz, orang yang keluar dari barisan jamaah adalah orang munafik. Terdengar perkataan Sayyidina Mu'adz kepada Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil Sayyidina Mu'adz dan orang yang keluar dari barisan jamaah tersebut. Kemudian yang dinasihati adalah Sayyidina Mu'adz. Yang dinasihati, yang dibilangin adalah Sayyidina Mu'adz. Afakan anta ya Mu'adz, apakah kamu ingin menjadikan agama Islam ini ditinggal oleh umatnya, dibenci oleh umatnya? Artinya Rasulullah mengajarkan supaya tidak memperpanjang bacaan sholatnya, karena dalam jamaah ada yang punya hajat, ada yang dari pagi dia udah kerja capek, ada yang lagi sakit, ada yang sudah tua renta lansia, mungkin mereka masih mau jamaah. Alhamdulillah. Makanya 3 surah ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di luar ini silahkan, yang penting tadi jangan terlalu panjang. Tapi kalau jamaahnya sudah terbiasa, nggak masalah baca ayat yang panjang. Atau mau sholat sendiri mau baca surah Al-Baqarah, nggak apa-apa, masalah tidak masalah. Firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha atqa alladhi yu'ti malahu yatadhakka
wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Lail ini dengan bersumpah. Ya, ini yang sering kita bahas, bersumpah dengan makhluknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang. Ya wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Al-lail malam idza yaghsha, ya demi waktu malam ketika malam ini menutupi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menutupi terang ya, tapi menutupi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika siang itu lagi sedang panasnya. Ya, lagi sedang terang-terangnya. Ya, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam ketika malam ini menutupi semua makhluknya. Ya, pernah Pak jalan di wilayah yang nggak ada lampunya, atau tinggal di wilayah yang nggak ada penerangannya? Pernah nggak Pak? Ibu pernah nggak Bu? Ya, pernah jalan nggak ada lampu jalannya? Ya, sekarang enak kita hidup. Ya, ada kemajuan teknologinya, lampu di mana-mana, ya, lighting, pencahayaannya luar biasa. Ya, apalagi negara-negara yang berkembang, negara-negara yang maju ya, itu terkadang lebih indah malamnya daripada siangnya. Lampunya luar biasa. Ya, Bapak suka kan jalan malam-malam, misalkan kemana? Ke Kota Tua, ya, atau misalkan nanti ada rezeki umroh kemudian mampir ke Mesir, ya, main di pinggir Nil tuh malam-malam, cakep ya, pencahayaannya luar biasa. Kemudian di Dubai, ya, itu indahnya malamnya ya, mereka kalau siang panas gersang ya, Dubai, Mesir, Saudi ya, kalau Bapak umroh haji itu indah malamnya. Karena apa? Karena ada pencahayaannya, ya. Tapi di sini Allah bersumpah wal laili idza yaghsha, demi waktu malam ketika malam ini menutupi semua makhluknya, nggak ada pencahayaan. Kemana kita akan berharap? Kemana kita akan bersandar dari waktu ya keadaan yang gelap gulita mencekam, takut? Ya, kita akan bersandar, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wal laili idza yaghsha, ya malam yang begitu gelap, wan nahari idza tajalla, ya, dan demi waktu siang yang tadi ya sedang panas-panasnya, yang sedang terang-terangnya, kita juga senantiasa bersandar ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya waktu-waktu yang mulia, karena waktu-waktu ini adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya bersumpah dengan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal laili idza yaghsha ay idza ghashal khaliqah bi zulamihi, ketika malam ini menutupi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla ay bi diya'ihi wa isyraqihi, waktu siang juga Allah bersumpah dengan keterangannya ya, panas ya, sedang panas-panasnya, sedang terang-terangnya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, ya, dan demi makhluknya juga yang Allah ciptakan, az-zakar wal untha. Az-zakar apa Pak? Zakar, pernah dengar zakar? Ya, apa? Laki-laki, ya, jenis kelamin laki-laki. Wal untha perempuan. Ya, ada betina, ada jantan.
Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dengan makhluknya yang Allah ciptakan berpasang-pasangan, berbeda. Yang namanya pasangan pasti beda ya, suami istri beda Pak, ada laki-laki ada perempuan, kalau nggak berbeda bukan pasangan ya. Jadi wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, Allah ciptakan juga makhluknya sehingga Allah bersumpah dengan makhluk tersebut ya, itu ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan tumbuhan saja ada tuh yang jantan, ada betinanya istilahnya ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa ya. Dan istimewanya di surah Al-Lail ini sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala ini enggak biasanya. Biasanya sumpah Allah itu datar-datar aja atau biasa ya. Kayak kemarin wadduha wal laili idza saja ya, atau wal asr, demi waktu, demi masa atau demi waktu asar. Tapi di sini sumpah Allah Jalla wa Ala ini berbeda ya, berpasang-pasangan ya. Di sini Imam Katsir menjelaskan lama kana al-qasam bi hadhil asya' al-mutadhadah kana al-muqsam alaihi aidan mutadhadan ya, bahwasanya ketika qasamnya ini makhluknya Allah jadikan untuk bersumpah ini berbeda-beda, berpasang-pasangan, maka nanti Allah juga menjelaskan ya hal yang begitu penting setelah sumpah ini juga sesuatu yang berbeda-beda, sesuatu yang berpasang-pasangan. Di sini sumpah Allah Jalla wa Ala tadi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, berbeda, berpasang-pasangan, ada malam, ada siang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, Allah bersumpah dengan ya laki-laki kemudian perempuan makhluknya ya, ada jantan, betina ya, berpasang-pasangan sumpah Allah Jalla wa Ala. Makanya Allah jelaskan setelah itu isi sumpahnya ya, kenapa Allah Jalla wa Ala sampai bersumpah di ayat di awal surah Al-Lail ini. Allah ingin menjelaskan hal yang begitu penting buat kita ya, dan hal tersebut juga berbeda-beda atau berpasang-pasangan ya. Apa isi sumpahnya? Inna sa'yakum la syatta ya, inna sa'yakum la syatta ay a'malul ibad allati iktasabuha mutadadah aidan wa mutakhalifah faman fa'ala khairan wa man fa'ala syarran ya. Bahwasanya di sini Allah Jalla wa Ala mengatakan sesungguhnya sa'yakum, perbuatan kalian ya umat manusia, perbuatan kalian makhluk Allah Jalla wa Ala la syatta ya, berbeda-beda ya, berpasang-pasangan atau bermacam-macam. Ada orang yang berbuat kebaikan, ada orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan ya, dan semuanya berkembang ya, apalagi kemaksiatan ya, orang banyak tuh ngakal-ngakalin ya. Kalau dulu ya zaman Fir'aun, perempuan ya atau anak bayi yang terlahir perempuan langsung dibunuh hidup. Tapi kalau sekarang diapain Pak? Sekarang dibuang ya, di pinggir jalan ya, dibuang di pinggir jalan ya, ditinggalin begitu aja ya. Jadi macam-macam, kebaikan juga macam-macam, kemaksiatan juga macam-macam, berbeda-beda ya. Ada kebaikan, ada keburukan, ada yang hak, ada yang batil, tinggal kita mau pilih yang mana ya. Jadi Islam itu tegas ya, bahwasanya hak dan kebatilan itu akan terus ada sampai hari kiamat ya. Tinggal kita mau berdiri di mana, apakah kita termasuk orang yang senantiasa menyerukan kepada kebaikan atau kita orang-orang yang berpihak kepada kemaksiatan, kemungkaran. Wa'alaikumsalam ya. Inna sa'yakum la syatta, sungguh ya amal usaha manusia, perbuatan manusia la syatta, banyak bermacam-macam
berbeda-beda. Ya, ada yang usahanya untuk ibadahnya luar biasa, ada yang ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, atau ibadahnya masa bodoh. Nah, itu kan macam-macam. Ya, ada orang usaha, ya, dia kerja sama bosnya, kemudian dia jadi kepercayaan bosnya, misalkan ya bangun atau punya usaha ya rumah makan, ya yang punya resepnya dia, yang masak dia, ternyata tiba-tiba dia keluar, ya kemudian di kampungnya dia bikin rumah makan baru persis seperti itu, ya persis sama seperti itu karena dia yang masak. Kira-kira rezekinya sama nggak? Omsetnya sama nggak? Berbeda, ya karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun usahanya sama, ya tapi rezekinya berbeda. Sama seperti kita tadi, bahwasanya ada orang yang usahanya ibadahnya luar biasa, ya ada orang yang mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kita nggak pernah tahu amalan ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang senantiasa fastabiqul khairat, kita juga nggak pernah tahu amalan ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah sholat kita tadi atau kemarin kita sempat nolong orang di jalan, ya, atau yang diterima adalah perkataan-perkataan kita ketika menyejukkan hati saudara kita, ya sikap-sikap kita yang bikin senang ya saudara kita. Ya Allahu a'lam bishawab. Makanya Allah menyatakan inna sa'yakum lasyatta, bahwasanya perbuatan amal ibadah, perbuatan manusia ini bermacam-macam. Makanya setelah ini Allah lebih rincikan lagi, ya Allah lebih perjelas lagi, ya mutakhalifahnya, ya bermacam-macamnya ini seperti apa? Fa amma man a'ta wattaqa, ya fa amma man a'ta wattaqa ay a'ta ma amara bi ikhrajihi wattaqallahu fi umurihi. Ya bahwasanya fa amma man a'ta wattaqa adalah salah satunya orang-orang yang senantiasa, ya ketika diberikan rizki kenikmatan yang luar biasa, kemudian dia keluarkan ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man a'ta wattaqa, ya wattaqa di sini senantiasa patuh dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari mulai dia mencari rezeki dia sudah bertakwa, ya wattaqa. Dari mulai dia mencari rezeki, mencari nafkah, dia melihat atau dia senantiasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fa amma man a'ta wattaqa, bahwasanya orang-orang yang senantiasa diberikan kenikmatan, diberikan rezeki oleh Allah Jalla wa Ala, wattaqa, kemudian dia keluarkan ya rezeki tersebut, dia belanjakan, dia pergunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, ada orang yang ketika diberikan rezeki kemudian senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau rezekinya sedikit, mau rezekinya besar, ya senantiasa digunakan ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya berbuat baik, yang namanya sedekah, ya tidak nunggu harus kaya. Ya sekecil apapun kebaikan kita lakukan, senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna ay bil mujazah. Ya bahwasanya di sini menjelaskan tentang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Imam Abbas mengatakan bahwasanya ats-tsawab, ya bi ikhraji ats-tsawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala orang-orang yang tadi senantiasa ketika diberikan kenikmatan, ya diberikan fasilitas di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa saddaqa bil husna, maka Allah anugerahkan pahalanya, Allah berikan balasannya, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena al-husna di sini juga diartikan, ditafsirkan dengan al-jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mudahkan, Allah berikan taufik, hidayah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, Allah berikan hidayah taufiknya untuk senantiasa mengamalkan, menjalankan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, wa saddaqa bil husna. Ya, dalam firman Allah Jalla wa Ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah keberkahan negeri akhirat yang Allah telah sediakan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian lupakan bagian dari dunia yang Allah telah sediakan buat kita. Fasilitas dunia maka gunakan untuk keberkahan, ya, kebahagiaan di negeri akhirat. Ya, karena dunia ini kita tempat lewat doang, melintas doang. Ya, ibaratnya jembatan, ya, untuk kita menuju negeri akhirat, kehidupan akhirat kita. Kira-kira ada nggak Pak orang yang bangun rumah di jembatan? Ada nggak orang bangun rumah di jembatan? Kira-kira ada nggak? Dia memperbagus rumahnya, ya, dia mempercantik bangunan rumahnya, tempat tinggalnya, tapi di jembatan. Ada nggak orang bangun rumah di jembatan? Nggak ada. Ya, karena tempat melintas doang. Ya, makanya ketika ada orang bermegah-megah di dunia, ya, yang dibanggakan hanyalah jabatannya, ya, ketika punya jabatan dia lupa, ya, dengan perintah Allah, ya, dengan syiar agama Allah Jalla wa Ala. Ya, punya umur tapi lupa dengan perintah Allah Jalla wa Ala. Ya, punya harta, punya keturunan tapi lupa dengan perintah Allah Rabbul Azza. Ya, dia bermegah-megahan, dia sombong, maka sesungguhnya dia hanya membanggakan itu ibaratnya hanya di tempat melintasnya doang, di jembatannya doang. Ya, tapi mudah-mudahan kita, ya, sedang membangun rumah kita di negeri akhirat. Ya, kehidupan akhirat kita di tempat kita, ya, tempat kehidupan yang kekal abadi si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya, Allah berikan balasannya, ya, surganya Allah, kemudahan, ya, kemudahan untuk kehidupan kita di dunia. Karena kaidahnya adalah al-jaza'u bijinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, kalau kita nolong orang maka Allah akan tolong kita. Ya, kalau kita nolong agama Allah maka Allah akan nolong kita. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau kita nyusahin orang maka Allah akan nyusahin kita. Ya, Allah akan persulit urusan kita. Al-jaza'u bijinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai perbuatan yang kita lakukan. Ya, bahkan ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ya, zakat, ya, ketika kita dermawan, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah nggak mau ada hambanya yang lebih dermawan dari Allah Jalla wa Ala. Ya, Allah nggak mau ada hambanya yang lebih dermawan dari Allah Jalla wa Ala. Maksudnya ketika ada hambanya yang dermawan maka Allah lebih dermawan lagi buat dia. Ya, ketika dia menggunakan, menginfakkan kekayaannya, kebaikannya semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan urus kebutuhannya. Ya, ini luar biasa janji-janji Allah Jalla wa Ala. Ya, wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, ini ketika tadi Allah berikan balasan, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mudahkan segala kemudahan. Ya, Allah mudahkan segala kesulitan untuk orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra, yakni lil khair. Ya, Allah tadi Allah bimbing kita, Allah berikan taufik hidayahnya buat kita
untuk senantiasa mengerjakan amalan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, lebih banyak lagi Allah berikan umur kita panjang, ya, Allah berikan kita sehat untuk mengerjakan kebaikan yang lainnya. Karena salah satu tanda amal ibadah kita diterima adalah ketika kita bisa melakukan amal kebaikan setelahnya. Ya, ketika kita sudah mengerjakan amal kebaikan, kemudian Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, maka salah satu tanda amal kebaikan yang kita lakukan sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya senantiasa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hari kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Ya, senantiasa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassirhu lil yusra wa amma man bakhila wastakbara. Ya, ketika tadi yang pertama fa amma man a'ta wattaqa, ya ini golongan pertama yang Allah jelaskan. Ketika tadi sumpahnya berbeda, maka Allah ingin menjelaskan lebih rinci lagi. Ini ada jenis-jenis manusia. Tadi yang pertama ada manusia yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan fasilitasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Dan yang kedua, wa amma man bakhila wastakbara, ya, wa amma man bakhila wastakbara, wa amma man bakhila ay bima indah. Bakhil, apa Pak bakhil? Ya, medit, ya, khoret, ya, orang pelit aja nggak mau dipelitin, betul Pak? Orang pelit nggak mau dipelitin. Kira-kira orang pelit kalau ada orang yang pelitin dia kesel nggak? Kesel nggak Pak? Orang pelit dipelitin, orang pelit kesel nggak dia? Kesel, ya. Orang pelit aja ketika dipelitin dia kesel, kok bisa dia melitin orang, ya. Di sini Allah tegaskan wa amma man bakhila wastakbara. Ketika diberikan rizki oleh Allah, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Jalla wa ala, tapi dia belit, ya, medit, koret. Ya tadi, ya, dia hanya membangun rumahnya di jembatan tempat dia melintas, mempermegah, memperbagus bangunannya di tempat melintas di jembatannya, ya, bukan di tujuannya. Ya, wa amma man bakhila wastaghna, dia bakhil, pelit, wastaghna, kemudian dia merasa cukup. Ya, bakhala bimalihi wastaghna an rabbih azza wa jalla, dia merasa cukup, dia nggak butuh, ya, bantuan orang lain. Ya, makanya yang dia pikirin adalah dirinya sendiri. Ya, dia merasa bahwasanya yang dia miliki saat ini dari karirnya, dari jabatannya, dari hartanya hanyalah karena usaha dia, karena kehebatan dia, ya, karena usaha dia yang luar biasa, karena gaya, ya, pemikiran dia yang cerdas, ya, kemudian juga inovasi-inovasi yang dia buat. Dia merasa bahwasanya semua ini hanyalah karena usahanya dia. Ya, dia nggak pernah berpikir dengan doa-doa orang lain yang senantiasa mendoakan dia. Ya, dia nggak kepikiran, ya, bahwasanya ada orang lain yang senantiasa mendoakan dan membantu usahanya. Yang dia pikirkan dalam dirinya hanyalah ini semua karir dia bisa seperti ini, harta yang dia dapatkan, ya, semata-mata karena hanya usahanya dia. Makanya wastaghna, merasa cukup, ya, dia sombong, ya, dia merasa segala-galanya. Ya, orang bakhil kemudian merasa segala-galanya. Wastaghna, merasa cukup, ya, nggak butuh dengan bantuan orang lain. Ya, tidak melihat bahwasanya semuanya ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, pemberian dari Allah Jalla wa ala. Makanya ketika kita bersyukur dari hati, ya, syukurnya dari hati, kita melihat bahwasanya kita yakin ini adalah hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menguji kita apakah kita termasuk hambanya yang bersyukur atau hambanya ketika dikasih nikmat malah
ingkar, malah kufur, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan lisan, ya, kita bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bil arkan, ya, dengan perbuatan kita. Jadi syukur itu bukan sekedar dengan lisan saja, tapi harus dari hati. Kita yakin semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita dan dengan perbuatan. Artinya nikmat yang Allah berikan ini harus sesuai, ya, digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu asyukur hakiki, syukur yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita yang melupakan hal itu. Ya. Alhamdulillah punya nikmat, ya, punya harta, punya duit, tapi kita lupa tadi cara mendapatkannya. Ya, perkara-perkara yang syubhat, ya, kita ambil, ya, kita mendapatkan hal-hal tersebut dari hal yang haram, ya, rizki dari hal yang haram itu yang syubhat, ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, ya, wa kadzdzaba bil husna. Ya, golongan yang kedua tadi ketika dikasih nikmat kemudian dia pelit, kemudian dia merasa cukup, ya, wa kadzdzaba bil husna ay bil jazaa'i fid daril akhirah. Ya, maka tadi Allah akan berikan balasannya nanti di negeri akhirat, ya, di negeri akhirat. Ketika tadi orang yang senantiasa menggunakan, ya, kenikmatannya, hartanya, Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang yang bakhil ini yang merasa cukup, yang merasa bangga dengan dirinya, yang merasa bangga dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya, fasanuyassiruhu lil usra, ya, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, nanti akan merasakan, ya, balasannya di negeri akhirat, ya, di yaumul hisab. Ya, makanya nanti Allah lebih rincikan lagi tuh, ya, bahwasanya apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang Allah berikan dalam hidupnya, kemudian mereka mengingkari, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, ya, bil jazaa'i fid daril akhirah. Ya, bahwasanya nanti akan merasakan balasannya di negeri akhirat. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra, ya, fasanuyassiruhu lil usra ay li tariqis syarr. Ya, bagi bahwasanya Allah akan Allah akan jadikan orang-orang ini dia akan terbiasa dengan mengerjakan amal keburukan, ya, dengan kemaksiatan. Tadi orang-orang yang senantiasa dermawan, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tunjukkan, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, kemudian Allah bimbing untuk senantiasa dalam kebaikan. Tapi ada orang-orang yang bakhil, yang merasa cukup, merasa sombong dengan dirinya, dengan hartanya, dengan apa yang mereka miliki. Ya, wa kadzdzaba bil husna, maka dia akan merasakan nanti balasannya di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, ya, bahwasanya Allah akan jadikan orang ini kalau ngerjain kemaksiatan itu gampang. Ada orang yang gampang nyakitin orang, ada, Pak? Jadi ketika nyakitin orang udah kayak biasa aja, ya. Jadi ada orang yang emang udah biasa nyakitin orang, ya, dengan perbuatannya, dengan lisannya, ya, bahkan dia nggak sadar bahwasanya dia udah nyakitin orang karena dia udah terbiasa tuh, ya, udah terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga Allah jadikan orang tersebut terbiasa untuk melakukan tersebut, ya, tidak merasa dalam dirinya, ya, bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang kezaliman, ya, tapi Allah berikan dalam dirinya sesuatu hal yang biasa. Nauzubillah wal ya'zubillah. Ya, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, jadi bagaimana Allah Jalla wa Ala, ya, nauzubillah, menjadikan kita yang mudah untuk melakukan
kemaksiatan. Ya, yang pernah saya jelaskan, ketika orang bermaksiat maka hatinya, qalbunya akan apa? Akan menolak, hati kecilnya akan menolak. Ya, ketika kita melakukan kemaksiatan, kita ngambil duit orang, ya, kita nyakitin hati orang, ya, kita nggak sholat, itu hati kita, kalau kita masih ada fitrahnya, ya, masih ada fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hati kita akan menolak, ya, akan merasa gelisah. Ya, tapi ada orang ketika melakukan kemaksiatan udah nggak ada tuh rasa seperti itu, ya, biasa saja, ya, nggak ada malunya. Karena tadi bahwasanya orang yang berbuat maksiat dia juga bakal malu ketika dia melakukan kemaksiatan. Dia kemaksiatannya ini nggak mau dilihat, nggak dilihat orang. Tapi ada orang yang berbuat maksiat udah biasa dilihat orang, ya udah nggak ada malunya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Artinya dari ya fasadaya sirhul usra, ya Allah jadikan orang itu sudah terbiasa mengerjakan ya kemaksiatan tersebut, ya, tanpa merasa ada salah dalam dirinya, nggak ada rasa gelisah lagi. Ya, na'udzubillah wa na'udzubillah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, bahwasanya yughni anhu maluhu, padahal ya Allah bilang di sini, padahal Allah Jalla wa Ala mengingatkan ya harta yang dia banggakan, ya jabatan yang dia sombongkan ini nggak bisa yang menolong dirinya nanti di hari akhir. Ya, kemarin kita sudah banyak belajar di dalam surah Al-Lahab, ya, kemudian surah-surah yang lainnya, bagaimana bahwasanya harta kita yang kita banggakan ya tidak akan bisa menolong kita di yaumul akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sebenarnya harta itu memang hal-hal yang sensitif dalam kehidupan kita, makanya diatur luar biasa. Ya, dari mulai kita transaksi, kemudian kita mendapatkannya. Jadi bagaimana transaksi kita diatur dalam ekonomi syariah. Ya, hal-hal yang memang yang kita lakukan harus sesuai dengan syariah. Ya, karena harta ini kan ditanyanya dua, dari mana didapatkan dan di mana ya kita belanjakan, kita habiskan. Ya, kalau umum ditanyanya satu, ya digunakan buat apa? Ya, sehat tanyanya satu, digunakan buat apa? Tapi kalau harta, dari mana dan kemana dibelanjakan? Ya, bahkan kalau kita belajar ya mawaris, ilmu waris itu, ya, itu bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menentukan adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki ya dua dibanding satu dari perempuan. Ya, kenapa? Udah aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau protes sama Allah. Ya, pasti ada hikmahnya. Ya, kita gali hikmahnya, banyak hikmahnya dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini aja Rasulullah nggak dikasih ranahnya untuk mengatur hak waris, mengatur harta ini sensitif. Ya, karena Rasul benernya aja masih disalahin, apalagi ya nauzubillah nggak pernah Rasul salah. Benernya Rasul masih disalahin. Karena kalau Allah memberikan kesempatan kepada Rasul untuk mengatur hak waris, maka orang-orang yang benci dengan Rasul ini ya akan mencari-cari kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya misalkan yang menentukan 2/1 adalah Rasul. Nanti Rasul akan dituduh orang yang benci kepada hak-hak perempuan, tidak menghargai hak perempuan, ya, tidak menghargai feminisme. Ya, makanya Rasulullah nggak dikasih ya untuk mengatur hak warisan. Ya, maka akan tadi ada orang-orang yang benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Taradda di sini ada al-maut. Ya, bahwasanya nanti ya semua itu akan binasa. Ya, nggak ada manfaatnya ketika tadi kita bakhil, merasa sombong. Nggak ada yang bisa menolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, tapi orang-orang yang senantiasa menggunakan harta yang nikmatnya di jalan Allah Jalla wa'ala, maka senantiasa Allah Rabbul Izzah ya akan tuntun gerak langkahnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah akan perlihatkan balasannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan berikan hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi dua itu ya, Allah ingin menjelaskan dua jenis manusia yang berbeda. Ketika tadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang berbeda, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada hak, ada batil. Ini Allah ingin menjelaskan ada manusia yang senantiasa taat, ada manusia yang senantiasa maksiat. Mau pilih yang mana, Pak? Mau pilih yang mana, Pak? Yang taat ya. Kita kalau makan milih-milih ya, Pak? Yang mana yang mau kita makan? Yang enak ya. Kalau makanan udah kadaluarsa, mau nggak kita makan? Ya? Yang nggak enak mau nggak kita makan? Nah ya, kalau kita pakai baju, pengennya baju yang mana, Pak? Yang cakep ya. Apalagi kalau mau ketemu calon mertua misalkan ya, mau ketemu bos ya, itu milih baju yang cakep. Tapi terkadang mau sholat pakai oblong doang ya, pakai baju alis tidur langsung buat sholat ya. Tapi mau ketemu atasan, mau ketemu bos, pilih baju yang cakep ya. Alhamdulillah ya. Seharusnya baju yang pertama kita beli, kita pakai buat sholat, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya buat dunia kita bisa milih-milih. Tadi buat makan kita cari, kita pilih yang enak. Buat tempat tinggal nyari tempat yang enak ya. Buat pakaian kita nyari pakaian yang bagus. Tapi untuk akhirat ya, terkadang kita lupa ya, kadang kita nggak mau ya. Makanya kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, bahwasanya seluruh umatku akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka yang nggak mau. Sahabat bertanya, "Faman aba ya Rasulullah?" Emang ada orang yang nggak mau masuk surganya Allah ya Rasulullah? Siapa orang yang nggak mau? Ya, "Faman ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang senantiasa taat kepadaku mereka yang masuk surga. Tapi yang nggak mau ikut perintahku, maka mereka orang yang nggak mau masuk surga. Ya, diajak mengaji nggak mau. Ya, diajak hadir majelis ilmu nggak mau, diajak ngurusin masjid nggak mau ya. Padahal itu yang menyelamatkan kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal jadi yang akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah semua Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin sampai sini ayat ke-11 karena sudah syuruk juga. Sudah syuruk ya, Pak? Ya, tadi saya lihat jam 5.55 surutnya ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan teruskan ya soal ini. Mudah-mudahan tadi kita bisa memilih ya kebaikan-kebaikan ya di dunia ini yang untuk menggapai kebaikan keberkahan di negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua. Ada, Pak? Jelas insyaallah ya. Ya, insyaallah. Jadi sampai ayat 11, nanti ayat 12 sampai 21 juga Allah menjelaskan ada dua jenis manusia juga ya. Jadi Allah lebih rincikan lagi. Mudah-mudahan panjang umur kita ya, sehat badan kita ya, berkah rezeki umur kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu Ramadan ya, kita berbekal, kita istilahnya tamrin di bulan Sya'ban, kita perbanyak puasa, banyak baca Quran sehingga nanti Ramadan kita sudah terbiasa dengan amalan ibadah yang mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, Allah berikan hidayah untuk senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada salah selama ini ya, insyaallah nanti ada nisfu Sya'ban ya,
malam yang penuh dengan keberkahan, ya, yang diampuni seluruh hamba Allah kecuali dua, illal musyrik al musahin, kecuali orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah, al musahin. Yang kedua adalah orang yang masih punya salah sama saudaranya, ya, dia nggak mau minta maaf sama saudaranya, atau dia nggak mau maafin saudaranya, itu yang nggak diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya mohon maaf jika selama ini ada salah, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ya segala apa yang kita kerjakan ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar Allah Jalla wa Ala, yang salah dari pribadi diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.